الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Iman rahimakumullah, jamaah kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sowan ke hadapan panjenengan semuanya dalam keadaan sehat. Tadi malam hujan tetapi bagian wilayah sudah mulai tergenang, padahal baru hujan pertama ini Bu ya, hanya hujannya belum sering. Nah, maka kewaspadaan kita perlu ditingkatkan. Sing biasa menggenang air, nah disiap-siapkan rumahnya kalau kemasukan air supaya tidak merusak barang-barang yang ada, mulai diamankan karena sudah mulai sistem bulannya sudah ini September, Oktober, November, Desember ini kan sudah mulai siap-siap ya, karena Pekalongan bagaimanapun juga sudah kondisinya memang wilayahnya rendah. Bapak sekalian dirahmati Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita semua, teladan kita, Nabi akhiruz zaman yang telah mengantarkan kita semuanya menuju pintu surga Jannatun Naim. Tinggal kita mau mengikuti apa tidak. Kita mau mengikuti apa tidak itu tergantung kita ya. Artinya apa? Al-Quran sudah diturunkan 15 abad yang lalu, hadis Nabi telah disampaikan penjelasannya terhadap Al-Quran. Nah, kita mau milih Quran itu apa tidak? Kita mau memegangi hadis Nabi itu atau tidak? Nah, tergantung kita. Apa jenengan saya ngayal, Pak, hidayah itu kan dari Allah, saya akan menunggu hidayah ya Bu ya, menunggu hidayahnya dengan cara apa? Diam saja di rumah, saya tidak mau ngaji, wong hidayah itu nanti kan datang dari Allah. Nah itu berarti dia salah memahami hidayah. Hidayah itu harus dicari gitu kan. Bagaimana caranya? Ya harus jihad. Nah, jihadnya apa? Jihad dengan mencari ilmu kan gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau berjihad bersungguh-sungguh dalam jalan Allah pasti akan kami tunjukkan. Nah, jadi kalau jenengan nunggu hidayah kok cuma di rumah ngangklong-ngangklong delok TV tok, enggak mau ngaji, enggak mau taklim, kok nunggu hidayah, ya enggak dapat hidayah itu. Harus berangkat, gitu Pak. Termasuk jenengan sudah berangkat dari rumah menuju ke masjid ini untuk mencari ilmu, itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjemput hidayah Allah itu, gitu loh. Karena apa? Dalam majelis ini kita akan belajar Quran, belajar hadis, dan belajar hal-hal yang lain yang dengan itu kita berharap semakin dimudahkan untuk menuju kepada hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu hadirin rahimakumullah, orang yang belajar itu, orang yang menuntut ilmu, mau menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, itu dikatakan dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh tariqan, jalan itu adalah untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Itulah Pak. Jadi kalau orang mau mencari ilmu, jangan menempuh dari Kramat Sari, dari Pasir Sari, dari Wiradesa, bahkan mungkin ada yang dari Talun ke sini misalnya, perjalanannya jauh untuk mencari ilmu. Sahala, kan?
Itu kalau dalam bahasa Arab itu ada man, ini namanya syarat. Jawab syaratnya, barang siapa yang mau mencari ilmu maka kan gitu kan, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Semoga kedatangan kita sini adalah bagian dari nanti Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Dan dalam syair juga dikatakan itu, orang itu kalau alim, orang yang alim dan orang itu wara itu menjauhi hal-hal yang makruh dihindari, yang syubhat dihindari. Itu orang satu alim, wara dia menghindari hal-hal yang makruh dia hindarkan, hal yang syubhat dia hindarkan. Satu saja itu bagi setan lebih berat daripada 1000 orang yang beribadah. Sing ora alim, ora wara, ibadah tapi ini serakah kan misalnya begitu. Dia ibadah tidak dibekali dengan ilmu. Itu orang yang alim wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Itu lebih berat, satu orang saja lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang beribadah. Nah, kan jenengan jadilah di antara satu orang yang wara itu, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim gitu, yang saya ajarkan di pondok MBS, diantaranya itu untuk menyemangati anak-anak supaya mau menjadi orang yang faqih, orang yang dalam ilmunya kan itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Karena itu jangan, tidak usah capek-capeknya untuk mencari ilmu, terus ya, sampai nanti Allah memanggil kita semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih keadilan di dalam Al-Quran. Banyak orang yang menggugat, katanya hukum dalam Quran itu enggak adil. Aktivis-aktivis itu, masa laki-laki 2, perempuan banding 1 dalam waris, itu adil enggak itu kira-kira, Pak? Wong wedok waris itu oleh separuh, wong lanang oleh 1. Adil ndak itu? Adil mboten? Adile ten pundi? Napa? Laki-laki tanggung jawab pada istri, apa tuh? Bagus ini ya. Nanti kita lihat di sini. Ternyata Quran itu konsep keadilannya itu sudah melampaui teori-teori yang dikemukakan orang-orang itu. Ada teori distributif, ada teori-teori itu, ada John Rawls pakai teorinya John. Quran sudah melampaui teori-teori itu. Nah, cuma orang nggak paham, nggak mau mempelajari Quran secara utuh. Maka pada kesempatan ini kita coba melihat, melirik sajalah karena waktunya nggak cukup kalau panjang ya. Nanti buku saya bisa dibaca ini. Keadilan dalam Al-Quran. Kenapa kok saya mengambil dari Al-Quran? Ya karena Quran itu sebagai sumber utama ajaran Islam. Maka kalau jenengan orang Islam kok tidak paham Quran, ya na'udzubillah min dzalik, gitu Pak ya. Katanya Islam, tidak paham Quran. Katanya kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi nggak paham Quran dan tidak paham Sunnah. Nah, harus belajar di sini. Ya. Jadi istilah adil dalam Quran itu banyak sekali. Ya, ada kata al-adl dengan turunannya, ya'dilun, ta'dilun, i'dilu dan seterusnya. Ya, itu beberapa disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada al-qistu, sama artinya juga menunjukkan arti keadilan. Kemudian ada lagi kata al-mizan, al-wasat, qasd, qawwam, al-his dan seterusnya. Ini pengantar saja, tidak usah. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya kata adil saja, jenengan golek ini kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahrash Al-Fadhil Quran, kamus untuk mencari ayat Al-Quran. Cari kata huruf ain dal lam, nanti akan muncul ini kata adlun itu sebanyak 14 kali, kata adala kata sebanyak 1 kali, adila 1 kali, ta'dil 1 kali, ta'dilu itu disebutkan dalam Quran ya. Itu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pak Quraisy menyebutkan
dalam bukunya tafsirnya itu ya, dari sekian kata tersebut tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifatnya. Artinya menjadi sifat yang harus dimiliki oleh manusia ya. Tak langsung aja ini kesimpulannya aja, kalau baca rinciannya terlalu banyak, saya ambilkan kesimpulannya ya. Keadilan dalam Al-Quran itu dapat kita rangkum, ada yang makna adil dalam arti positif, ada negatif. Yang positif diantaranya kita rangkum di sini, adil dalam arti sama. Yang kedua, adil dalam arti keseimbangan. Yang ketiga, adil berarti kembali memberikan hak kepada yang berhak, yang semestinya. Kemudian yang keempat adalah lawan kezaliman. Ini agak tidak usah terlalu detail karena supaya nanti sampai pada tujuan saya yang akhir ya. Nah, adil itu berarti sama ya. Seringkali adil juga, yang adil dalam arti sama itu seringkali diartikan dalam hal-hal yang sifatnya material. Material itu punya apa? Nafkah, punya istri 2, nafkahnya sama, materialnya. Waktu tengoknya sama Pak Zubri ya, istri 2, waktu tengoknya sama, 7 hari berarti berapa hari? 3 hari, 3 hari ya, adil. Terus yang 1 hari kemana ini? Cari lagi. Nah yang 1 hari istirahat, memang sehari istirahat, ya dibagi 3,5, 3,5. Itu adil secara materi kan gitu ya. Maka di sini adil dalam arti sama itu mengesankan adanya apa? 2 pihak atau lebih. Telu ya kudu ngono. Bojone telu berarti 7 dibagi 3. Loro 6 sik luwih 1, angel lagi bagine. Makanya bojo lu akeh iku repot, Pak. Nek 7 sisan malah penak sedina. Tapi kan tidak boleh. Ya, jadi mengesankan adanya beberapa pihak, tidak hanya satu pihak. Ya. Saya langsung aja ini ya. Nah ini contohnya lah ya. Contohnya aja. Adil dalam arti sama itu contohnya apa? Adil dalam persoalan memberikan hukum keadilan, berperkara di pengadilan ya harus sama, memperlakukan orang itu harus sama, nggak boleh dibedakan. Nah iki pakai hukum ini pakai ini. Atau kalau yang melanggar itu pejabat, etok-etoknya gak ngerti, golek ikane aturan hukum, misalnya begitu. Tapi kalau yang kena itu orang kecil-kecil, terapkan maksimal. Nah itu berarti tidak ada keadilan di situ. Jadi ada kesamaan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini penting bagi kata Bapak sekalian. Bapak yang nanti menjadi ketua RT, ketua RW dan sebagainya, Pak Lurah, Pak Camat, gitu kan? Bantuan itu ya harus adil memberikan, gitu kan? Digoleki betul, karena pemimpin itu harus adil, kan gitu. Nek ora adil, didongakno sing dizalimi bahaya itu. Karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku adil. Saya bapak sing dadi ketua RT, ketua RW, Pak Abad, saya kok jadi RT aja ya, jangan begitu, nak mutung namanya itu ya. Ini harus adil ya, dalam penerapan hukum ya. Tapi nek wong niku gelem adil, ada pemimpin kok adil niku sama juga tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nek duwe bojo kok bojone 3 iso adil, wah iku dongane makbul. Ya Pak ya. Tapi nek duwe bojo 3 ora adil, hati-hati karo dongane bojo. Ngoten lho Pak. Itu adil di situ. Pentingnya sikap adil di situ ya. Kemudian yang berikutnya ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian itu penegak keadilan yang menjadi saksi atas Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadilan itu akan menimpa pada dirimu sendiri, walaupun menimpa kepada kedua orang tua, kepada kerabatmu, ya, itu pesan Allah. Jadilah penegak keadilan. Tapi kadang-kadang kalau keadilan itu kena awake dhewe, kita misalnya kita yang melanggar, nah kita mencoba untuk mencari khilaf hukum, bagaimana supaya bebas, kan gitu. Makanya hakim itu nggak boleh mengadili keluarganya, nggak boleh. Nah, mengadili orang tuanya nggak boleh, cari hakim yang lain, kan gitu. Harus adil, Bapak Ibu sekalian. Umpamane dadi polisi, sing kecekel bojone dhewe. Pas operasi bojone gak nggawa SIM, gak nggawa. Kira-kira bojone dhewe iki dicekel apa diculno, Pak? Halo? Kira-kira dicekel apa diculno? Kok nek kula tak cekel tak gawa mole, cekel. Ya kalau secara hukum harus adil, ya, karena itu ini sudah diingatkan oleh Allah, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Sing melanggar anak dhewe ya kudu tetap diproses, kan gitu, karena demi keadilan. Nah cuma kalau dia tidak bisa adil, sarahkan kepada pihak yang lain, maksudnya ya jangan dia sendiri yang mengadili, itu nggak boleh, ya. Ini misalnya lagi tadi saya berikan contoh adil bagi istri dalam poligami, itu harus sama, Pak. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu, jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu cintai, yang kamu senangi itu 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku, khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini itu punya 2 makna keadilan, ini sekaligus saja. Adil yang pertama apa? Memberikan hak secara benar. Memberikan hak secara benar. Pertama kepada siapa? Istri, bojone siji ya kudu adil, ngono lho, Pak. Jadi belum apa ada, Pak, istri satu kok ndak adil. Loh, istri satu nggak adil ada. Punya istri nggak diberikan nafkahnya, nggak diberikan hak-haknya, padahal sang suami punya, itu berarti orang adil. Nah ayat ini turun berkaitan dengan orang laki-laki yang punya ramutan anak yatim, punya ramutan anak yatim, tapi anak yatim itu cantiknya, peninggalannya juga banyak dari orang tuanya.
Nah, ketika sudah dewasa, laki-laki itu pengen menikahi anak yatim itu, tak nikahane wis ayu, peninggalannya akeh timbang dipek wong liya. Eman-eman tak rabi dhewe. Nah, tapi ketika rabi itu menikah, dia malah mengharapkan oleh warisannya dia macam-macam itu. Malah dia tidak memberikan hak-haknya. Nah, maka diingatkan nih ayat ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa, dan seterusnya itu. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak anak perempuan yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain. Berarti apa? Adil di sini tidak memberikan hak-haknya kepada anak yatim. Kenapa kok yang dicontohkan anak yatim? Kok bukan anak yang biasa? Anak yatim itu gak duwe wong tua, gak duwe bapak, gak duwe mbok umpamane, gak punya orang yang melindungi. Maka ketika suami yang mengawininya tidak memberikan hak-haknya, tidak ada yang membela anak yatim itu. Nek sing duwe bapak kan wis ngono, ora usah kuwatir. Ninggal bojomu tak perlu aku wae. Nah, umpamane sik duwe bapak. Lah kalau anak yatim tidak punya bapak, tidak punya pelindung dia. Nah, digawe contoh Quran ini. Jangan kalau kamu nggak bisa adil. Nah, jadi adil di sini apa? Memberikan hak-hak yang semestinya kepada istri yang dinikahinya itu. Termasuk dilindungi, memberikan nafkah, memberikan tuntunan dan sebagainya. Itu tanggung jawab suami. Itu adil yang pertama. Jadi adil ora kudu bojo loro, Pak. Jelas nggih? Bojo siji ya kudu adil. Terus kalau kamu gak mampu menikahi wanita satu dengan adil, anak yatim tadi, nikahilah wanita yang lain, 2, 3, 4, boleh. Gitu kan? Tapi kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil mengawini 2, 3 atau 4, kawinilah satu saja. Nanten. Jadi ayat ini sakjane merintahno poligami apa enggak sih, Pak? Ini perintah poligami atau tidak? Kan kadang-kadang teman-teman itu poligami itu diperintahkan Quran. Ini ayatnya. Nah, sakjane ini perintah poligami apa bukan? Halo? Nah, perintah apa kalau bukan poligami? Apa? Perintah berlaku adil gitu loh. Ini poligami sejak sebelum Islam sudah banyak, istrinya 10, 15, pojok rentengan aja. Nah, ketika Islam malah membatasi kan gitu. Jadi ini bukan perintah untuk poligami, tapi perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri itu. Nah, bapak-bapak takut poligami apa enggak? Ini kan perintah. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja. Jenengan kira-kira wedi apa ora nek tidak berlaku adil? Wedi, orang nyoba kok wis wedi, kok gijik gitu loh Pak ya. Ya kan sudah bisa ngukur Pak kan gitu ya. Ya itu makna adil. Jadi adil bisa jadi dalam arti sama dalam hal perkawinan jika istrinya banyak, tapi adil dalam perkawinan satu istri pun harus adil. Bapak duwe kaya, duwe hasil penghasilan. Ketika kawin ya kudu nafkahi istri piro diwehi, Pak. Jangan bapake dompete kandel, bojone ngowahi blonjone iprit tok. Kira-kira masake isone tuku tahu karo tempe karo uyah. Padahal bapake jajanan terus. Itu adil enggak namanya? Tidak adil, Pak ya. Nah, besok bapak ngitung duitnya piro, penghasilan kekno bojone kabeh. Terus kok bapaknya njaluk sing wedok, ngoten. Ngoten Bu nggih. Oh Ibu nggih, Pak nggih. Ya itu masalah keluarga diselesaikan. Itu kan wa tamiru bainakum bil ma'ruf. Itu selesaikan dengan musyawarah dengan cara yang baik. Oke, ini makna sekaligus jadi ada dua makna ya. Makna satu sisi adil dalam memberikan sesuai dengan haknya, yang kedua adil dalam arti yang sama. Ya.